Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan video sesi tanya jawab di mana narasumbernya adalah Bapak Profesor Dr. Quraisy Shihab. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh peserta yang hadir pada waktu itu, tapi saya memilih 2 pertanyaan saja. Salah satu pertanyaan yang diajukan oleh seorang penanya adalah, kenapa sampai saat ini Allah tidak menghancurkan Israel? Nah, kita akan mendengarkan jawaban dari Pak Quraisy Shihab. Setelah itu saya akan memberikan juga argumentasi saya dengan mengutip ayat Alkitab. Mari kita simak video berikut ini. Ustadz, kita ini agak gatek sebenarnya, tapi sok tahu ya. Jadi baca YouTube terus stres Ustadz. Kalau baca Hamas menang, masakan kita enak. Kalau Israel yang menang, stres saya, masakan pun jadi nggak enak. Nah, ini yang paling yang paling menyedihkan rumah sakit Indonesia itu, Ustadz. Saya udah baca itu asal usulnya dari Menteri Kesehatan kita yang perempuan ya. Nah, sekarang kondisinya gimana? Kita nggak dapat itu informasi dari YouTube itu. Penasaran ini masih ada apa udah hancur-hancurnya? Karena kan kata Israel, kalau hendak menghancurkan tikus, sarangnya yang dikejar, sarang tikusnya. Jadi habis lah itu semua Hamas barangkali gitu loh. Jadi kita itu karena gatek, jadi berita sosial media ini bikin kepala pusing, Ustadz. Kemudian ada lagi yang membuat saya itu bersyukur ya bahwa Yahudi itu nggak masuk ke Indonesia agamanya. Jadi di samping Masjid Al-Aqsa itu kepalanya diantuk-antukan ke dinding Masjid Al-Aqsa itu agama Yahudi, bener nggak itu Ustadz kayak gitu? Ya itu antara perkembangan Taurat yang salah-salah itu kali asal usul agama Yahudi gitu. Yang pertama dulu, orang-orang Israel Zionis itu ingin memantapkan keberadaannya di Palestina dengan antara lain menggunakan dalih-dalih keagamaan. Salah satu di antaranya, misalnya mereka berkata kuil Sulaiman itu berada di bawah Masjidil Aqsa. Tapi ini tidak benar. Mereka sudah tahunan berusaha mencari, menggali apa yang mereka anggap sebagai kuil Sulaiman itu, tetapi tidak ditemukan. Ini membuktikan bahwa sebenarnya itu tidak ada. Mereka juga seringkali berkata bahwa sebenarnya orang Israel itu, orang Yahudi itu sudah memasuki, sudah tinggal di Palestina jauh sebelum orang-orang Arab. Jadi sebenarnya memang ini negeri kita. Itu orang Israel berkata. Itu juga tidak benar. Karena data-data sejarah menunjukkan bahwa orang pertama yang masuk ke wilayah yang disebut sekarang Palestina itu orang Kan'aniyun. Orang Kan'an itu ada yang berkata, beda-beda pendapat dari mana asal usulnya. Ada yang berkata asalnya dari Jazirah Arabia. Ada yang berkata asalnya dari Teluk Arab, Teluk Persia. Jadi bukan orang Palestina. Lebih dahulu orang-orang Arab. Ya. Jadi begitu. Memang mereka selalu mencari itu tadi. Dia katakan Tuhan sudah memberi janji bahwa ini untuk anak cucu Israel. Padahal yang saya cari tadi, saya katakan saya cari itu Nabi Ibrahim, anak cucu Ibrahim. Jadi mereka menggunakan segala cara, kalau perlu memanipulasi sejarah untuk membuktikan bahwa memang mereka berhak untuk itu. Kita berkata begini, anggaplah bahwa yang pertama masuk ke Palestina itu orang Yahudi.
Tapi apakah itu berarti dia berhak mengusir orang-orang penduduk di sana? Kalau Anda berkata yang berhak di sana adalah orang yang pertama masuk, Australia itu tidak boleh ada orang Australia di sana. Di Amerika itu sebelum orang Amerika datang ada orang-orang lain. Apa itu yang berhak tinggal di sana? Tidak kan? Kita lihat kenyataan bahwa sebelum tahun 48 jumlah orang Yahudi itu masih sangat terbatas. Dan kita mau bahwa marilah kita damai dua negara. Itu kan yang dianjurkan sekarang. Bani Israel atau Yahudi itu banyak dari golongan tersebut diutus para rasul. Padahal saya juga masih ingat apa yang disampaikan oleh Pak Kores bahwa bangsa Yahudi itu bangsa yang nakal. Tapi sampai hari ini bangsanya belum dihancurkan oleh Allah. Sementara bangsa-bangsa seperti bangsanya Nabi Lut ataupun Nabi Soleh itu sudah dihancurkan. Ini bagaimana menurut Bapak Quraish Shihab? Banyak kaum-kaum yang durhaka itu sudah dibinasakan. Tapi Bani Israel ini dengan semua kedurhakaannya itu belum dihancurkan sampai hari ini. Tunggu waktunya. Yang jelas kata ulama, Bani Israel yang katanya sudah punah, tidak ada lagi. Kalaupun ada itu sudah lebur pada bangsa lain. Ya toh, Yahudi ini masih ada. Kita tidak tahu kapan dipunahkan. Kenyataannya ada. Kenyataannya mereka itu dinilai adalah anak keturunan Yahuda. Sebagian sudah punah, sekarang masih lanjut. Ya toh, jadi kapan dipunahkan wallahu a'lam. Tapi yang jelas pada akhirnya wallahu mutimmun nur walau karihal kafirun. Ya, pada akhirnya itu. Ya, demikianlah video yang sudah kita dengarkan dari jawaban Pak Quraish Shihab terkait dengan dua pertanyaan yang disampaikan oleh jemaah yang memberikan pertanyaan ya. Nah, dari jawaban yang disampaikan oleh Pak Quraish Shihab, dia berusaha untuk menjawab sesuai dengan pertanyaan dari dua peserta tersebut. Dan yang menarik adalah ketika di bagian terakhir seorang penanya menanyakan kepada Pak Quraish kapan Allah menghancurkan Israel ya. Dan dia katakan tunggu saja waktunya. Nah, di dalam kesempatan ini saya akan memperlihatkan kepada Anda beberapa ayat Alkitab bagaimana kita tahu bahwa umat Israel ini adalah umat yang dipilih oleh Tuhan. Ya, kita akan lihat ayat Alkitabnya dalam Ulangan pasal 7 ayat 7 sampai 9 ya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Jadi dari segi status, mereka tidak ada bandingnya dengan bangsa-bangsa lain. Tetapi hati Tuhan terpikat oleh bangsa yang kecil ini. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau di rumah perbudakan dari tangan Firaun, raja Mesir itu. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Jadi Israel ini adalah pilihan Tuhan. Jadi bagaimana mungkin kalau doamu supaya Allah sendiri menghancurkan Israel? Israel ada di dalam ketetapan dan pemilihan Allah. Mereka dipelihara, disertai sampai seterusnya. Kalau kita perhatikan di dalam Kejadian pasal 12 ayat yang sangat terkenal ya. Ayat 3, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini janji Tuhan memang kepada Abraham pada waktu dia dipanggil untuk pergi. Ya, di situ Tuhan sendiri mengatakan bahwa aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Tetapi sebaliknya, aku akan menghukum orang yang mengutuk engkau. Nah, ini adalah satu konsekuensi yang akan diterima oleh orang yang tidak suka dengan Israel. Dari sini saya mau sampaikan bahwa Israel adalah pilihan Tuhan. Tetapi
walaupun mereka adalah pilihan Tuhan, kalau mereka hidupnya tidak benar, mereka juga tetap akan dihukum. Tetapi tidak boleh dilupakan bahwa mereka dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat bagi kerajaannya. Sehingga bagaimanapun juga mereka adalah pilihan Tuhan. Sehingga sampai hari ini kita percaya mereka tetap terpelihara sempurna oleh Tuhan yang telah memilih dan memanggil mereka. Karena itu siapa yang memberkati, bangsa Israel akan diberkati. Siapa yang mengutuk bangsa Israel, mereka juga akan dikutuk. Itu saja jawaban saya. Kiranya video ini boleh menjadi berkat, memberikan edukasi kepada kita semua. Shalom.